Konsep bilangan bulat. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bilangan cacah. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat terdiri dari gabungan bilangan asli, bilangan nol, dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli tersebut dapat disebut juga bilangan bulat positif. Lawan dari bilangan asli tersebut dapat disebut bilangan bulat negatif. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya ya, pada saat kita membahas tentang bilangan, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, dan seterusnya. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, apabila bilangan asli kemudian ditambah dengan bilangan nol, maka dia akan menjadi bilangan cacah. Masih ingat ya? Maka apabila bilangan asli kemudian ditambah bilangan nol, kemudian ditambah lagi dengan lawan dari bilangan asli, di sini maksudnya adalah bilangan negatif ya, maka bilangan tersebut menjadi bilangan bulat ya. Maka itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan asli ditambah nol dan ditambah dengan bilangan negatif ya. Oke ya. Bilangan asli tersebut dapat disebut juga bilangan bulat positif. Jadi bilangan asli itu disebut bilangan bulat positif, sedangkan bilangan negatif disebut bilangan bulat negatif ya. Himpunan bilangan bulat dapat ditulis sebagai berikut ya, dilambangkan dengan Z ya. Dari tak terhingga, kemudian minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke ya. Jika digambarkan dalam garis bilangan, himpunan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Perhatikan, apabila dia di sebelah kiri 0, itu adalah bilangan negatif ya. Sedangkan di sebelah kanan 0, itu adalah bilangan positif. Oke ya, jadi yang di sebelah kanan 0 adalah himpunan bilangan bulat positif ya, yang di sebelah kiri 0 adalah himpunan bilangan bulat negatif, sedangkan 0 adalah himpunan bilangan 0 ya. Oke ya. Oke. Kemudian konsep nilai tempat. Kita telah mempelajari juga ya tentang konsep nilai tempat pada saat kita mempelajari tentang bilangan cacah. Jadi di sini kita tidak membahas lebih banyak ya, hanya bahas sepintas saja. Nilai tempat merupakan nilai yang diberikan untuk sebuah angka berdasarkan letak angka tersebut. Bilangan 1234, kita akan menentukan nilai tempat dari masing-masing angka tersebut. Kita tahu bahwa 1234 dapat ditulis menjadi bentuk penjumlahan seperti berikut ini. 1234 sama dengan 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4. Atau 1234 sama dengan 1 ribuan ditambah 200-an ditambah 30-an ditambah 4 satuan. Saya kira sudah paham semua nih ya, karena kita sudah bahas di saat kita membahas tentang bilangan cacah ya. Oke ya. Operasi hitungan pada bilangan bulat ya. Operasi hitung pada bilangan bulat ini sama juga seperti operasi hitung pada bilangan cacah ya, terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke, kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat ya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Perhatikan ini. Oke. Ada himpunan koin ya. Pertama adalah himpunan koin hitam jumlahnya 3. Kemudian ada himpunan kedua yaitu himpunan koin hitam yang isinya ada 2. Apabila kedua himpunan ini kita gabungkan ya, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, kemudian di sini ada ilustrasi lainnya. Ada lidi. Lidi ini kita anggap sebagai puluhan ya. Jadi satu lidi ini mewakili puluhan, berarti ada 3 lidi, berarti ada 30 ya. Sedangkan koin hitam mewakili satuan ya. Di sini ada 2 koin, berarti ada 2. Berarti ini nilainya adalah 32 ya. Oke. Kemudian ada himpunan lainnya ya. Himpunan lainnya ada terdiri dari 5 lidi dengan 1 koin hitam. Artinya dia adalah seperti kesepakatan kita tadi,
lidi adalah puluhan, maka ada 5 lidi berarti ada 50 ya. Berarti sedangkan ditambah dengan 1 koin hitam berarti 51 nilainya. Jadi himpunan ini nilainya adalah 32, sedangkan himpunan ini nilainya adalah 51. Apabila digabungkan kedua himpunan ini, maka kita jumlahkan 32 ditambah 51 sama dengan 83. Oke, ya bisa paham ya? Oke. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka jumlah dari kedua bilangan akan dilambangkan A tambah B. Gabungan dari himpunan A dan B diperoleh dengan menentukan cacah atau banyaknya gabungan himpunan dari A dan B. Dengan catatan kedua himpunan tidak memiliki persekutuan. Oke, saya kira paham ya. Oke. Sekarang media benda konkret, sama seperti saat kita membahas bilangan cacah, ya. Di sini juga kita menggunakan media benda konkret untuk bilangan bulat, ya. Oke, di sini kita ilustrasikan koin hitam bernilai positif, sedangkan koin putih bernilai negatif, ya. Maka apabila himpunan A ini, kita misalkan ini himpunan A, ya, terdiri dari 3 koin hitam, kemudian kita gabungkan dengan himpunan B yang terdiri dari 1 koin hitam, maka gabungannya dijumlah ya, 3 tambah 1 sama dengan 4, maka terdapat 4 koin hitam ya. Nah, demikian juga apabila ada sebuah himpunan ya, misalkan himpunan A-nya atau himpunan X itu isinya adalah 2 koin putih. Ingat tadi koin putih bernilai negatif ya. Oke, kemudian ada satu himpunan lainnya yang berjumlah 1 ya, himpunan lainnya berjumlah 1 koin putih, maka apabila himpunan X kita gabungkan dengan himpunan Y ini, maka gabungannya adalah min 2 ditambah min 1, berarti ada 3 koin putih. Ingat koin putih adalah bernilai negatif ya. Oke ya, jadi nilainya hasilnya adalah min 3 atau 3 koin putih ya. Nah, bagaimana apabila koin putih kita gabungkan dengan koin hitam ya. Ingat, tadi koin putih bernilai negatif sedangkan koin hitam bernilai positif. Maka 4 koin putih ya, apabila kita gabungkan dengan 3 koin hitam, maka apabila dia berpasangan ada koin putih sama koin hitam, maka dia akan saling menghilangkan atau saling menihilkan ya. Maka kita perhatikan putih dengan hitam dia menihilkan jadinya 0. Ini juga putih dengan hitam dia menihilkan. Ini juga dia putih sama hitam menihilkan. Maka tersisalah hanya 1 koin putih. Jadi gabungan antara 4 koin putih dengan 3 koin hitam, gabungannya adalah menghasilkan 1 koin putih. Kenapa? Karena koin hitam apabila dia berpasangan dengan koin putih, dia akan saling menihilkan atau menolkan ya. Maka min 4 ya, perhatikan kita tadi sepakat koin putih bernilai min ya, berarti min 4 ditambah dengan 3 sama dengan min 1. Oke, hasilnya min 1. Oke, saya kira paham ya. Berikutnya adalah garis bilangan. Pada penjumlahan bilangan bulat dapat diilustrasikan sebagai perpindahan sepanjang garis bilangan. Suatu bilangan bulat positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Operasi hitung penjumlahan diilustrasikan dengan langkah maju dan operasi hitung pengurangan diilustrasikan dengan langkah mundur. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Oke. Perhatikan ya, contohnya A, misalkan A nih ya, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti dia bernilai, dua-duanya bernilai positif. Artinya dia akan bergerak ke arah kanan ya. Jadi panahnya akan bergerak ke arah kanan. Perhatikan ini ya. Berarti 1, 2, 3. Oke, 3 ya. Kemudian kita berhenti di 3. Kemudian kita lihat 3 udah tadi ditambah 1, maka kita akan mulai penambahannya, kita mulai dari nilai terakhirnya ya, di 3. Maka 3 tambah 1, maka kita geser 1, maka jawabannya adalah 4 ya. Bisa paham ya?
Oke, kemudian perhatikan ilustrasi B, contoh B ya, gambar B. Oke, min 2 ditambah min 1. Perhatikan, seperti dikatakan di atas, kalau dia bilangan bulat negatif, maka dia akan menggambarkan gerakan ke arah kiri. Oke, operasi hitungnya dia diilustrasikan dengan langkah mundur. Oke ya, berarti min 2. Berarti kita mulai dari 0 ya. Berarti kita hitung, perhatikan 1 ya, 2. Maka di sini kita berhenti di min 2. Kemudian katanya apa? Ditambah dengan min 1. Oke, berarti ditambah dengan min 1. Min 1 ke arah mana? Tetap ke arah kiri ya. Berarti kita tambah 1 ya. Oke, 1. Jadi dia berhentinya adalah di min 3. Maka min 2 ditambah dengan min 1 itu sama dengan min 3. Bisa paham ya? Oke, bagaimana dengan yang campuran? Perhatikan gambar ilustrasi C ya. Oke, 3 ditambah min 4 sama dengan, berarti seperti aturan di atas ya. Berarti kita mulai dari 0, 3-nya positif, berarti kita ke arah kanan. Perhatikan, 1, 2, 3. Perhatikan, saya berhenti di 3 ya. Kemudian, ternyata ditambah dengan min 4, berarti ditambah dengan min 4. Min 4 arahnya ke arah kiri atau mundur ya. Maka kita hitung dari angka 3, ingat, kita hitung mulai dari tempat kita berhenti. Tadi kita 3 berhentinya di 3, di titik 3, maka kita akan mundur min 4 ya. Berarti kita hitung mulai 1, 2, 3, 4. Maka kita akan berhenti di min 1. Itulah jawabannya adalah min 1. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke. Adapun beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat diantaranya ya, sifat tertutup. Oke, jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A ditambah B juga anggota himpunan bulat ya. Contoh 2 tambah 3 sama dengan 5, di mana 2, 3, 4 dan 5 adalah anggota bilangan bulat ya. Oke ya. Kemudian sifat pertukaran komutatif. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 3 tambah 2 juga sama dengan 5. Artinya apa? Artinya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 ya. Oke, kemudian sifat asosiatif. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka A tambah B tambah C ya. Perhatikan di kurungnya, A dalam kurung A tambah B, tutup kurung, ditambah C, itu sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C, tutup kurung ya. Oke ya. Contohnya 2 ditambah buka kurung 3 tambah 4 ya, sama dengan 9. Itu sama juga dengan buka kurung 2 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 juga ya. Artinya apa? 2 ditambah buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung itu sama dengan 2 buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung tambah 4. Oke ya. Kemudian memiliki unsur identitas, ada bilangan 0 sedemikian sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A ya. Untuk semua A anggota bilangan bulat. Contoh 2 tambah 0 sama dengan 2, 0 tambah 2 tetap 2. Jadi 2 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 2 ya. Oke ya, memiliki inverse. Oke, yang terakhir memiliki inverse terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A terdapat bilangan bulat min A. Sedemikian sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A. Itu sama dengan 0 ya. Contoh, 2 tambah min 2 sama dengan 0. Sedangkan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 2 ditambah min 2 itu sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke ya. Oke, kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Sama juga seperti pada saat kita belajar tentang bilangan cacah ya. Pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung pengurangan pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika sebuah bilangan bulat positif A dikurangi dengan bilangan bulat positif B, menghasilkan bilangan bulat positif C, atau A dikurang B sama dengan C ya. Operasi penjumlahan yang terkait adalah B tambah C sama dengan A. Oke ya. Untuk menjelaskan operasi hitung pengurangan, perhatikan ilustrasi gambar berikut ya. Perhatikan ya. Seperti ini sudah kita pelajari juga pada saat kita belajar bilangan cacah ya. Misalkan ada himpunan ya, ada keranjang ya, isinya ada 5 ya.
ada 5 koin. Kemudian 2 koin kita buang ya kan. Maka yang tertinggal berapa? Yang tertinggal adalah 3 koin. Itu artinya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, kita lihat dengan apa? Dengan garis bilangan. Bagaimana? Jadi kita mulai ya. Berarti 5 tadi ya, 5. Jadi dalam keranjang ada 5 koin, maka kita hitung. Positif ya 5, maka kita hitung ke arah kanan ya. 1 2 3 4 5. Maka saya berhenti di 5. Oke. Kemudian saya buang 2 ya. Saya buang 2 artinya saya kurangi 2. Kalau minus 2 berarti arah bergeraknya ke arah mundur atau ke arah kiri. Kita mulai dari tempat terakhir kita berhenti, yaitu di 5, maka kita bergerak mundur. 1, 2. Maka kita berhenti di 3. Maka jawabannya adalah 5 koin dibuang 2 koin. Jawabannya adalah tinggal 3 koin. Oke, ya bisa paham ya? Oke. Untuk operasi hitung pengurangan melibatkan nilai tempat puluhan. Ya, perhatikan ya, tempat puluhan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, ini misalkan ada gulungan lidi ya. Gulungan lidi ini, satu gulungan ini kita nilai 10 ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 gulungan. Berarti kalau dia puluhan berarti dia ada 50 nih ya. Ada 5 gulungan 50 ditambah dengan lidi satuan ya. Lidi satuannya ada 3 berarti 53. Oke ya. Bisa paham ya? Oke, kemudian kita ingin mengurangi 29 lidi. Nah, kita ingin membuang atau mengurangi 29 lidi. Kita akan membuang 29 lidi. Bagaimana caranya? Berarti apa? Berarti salah satu gulungan ini harus kita lepas ya. Salah satu gulungan puluhan ini harus kita lepas ya. Jadi hasilnya setelah kita buka satu gulungan, maka tinggallah 4 buah gulungan puluhan. Oke ya. Sedangkan satu gulungan tadi udah kita buka nih ya. Ini udah kita buka. Sehingga ada 13 lidi ya, 13 lidi satuan ya. Oke, bisa paham ya? Oke, maka kita buang 29 lidi. Maka kita buang ya. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita buang ya. 9 kita buang, kemudian kita buang lagi yang puluhannya. Yang puluhannya kita buang 2 buah ya. 1 kita buang, 2 kita buang ya. Karena kita ingin membuang berapa? 29 lidi. Maka kita buang dulu yang 9 lidi ya. Kemudian kita buang lagi 2 buah lidi puluhan ya, kita buang. Maka yang tertinggal adalah 1, 2 gulungan berarti 20 ditambah 1, 2, 3, 4 lidi satuan. Maka jawabannya adalah 24. Bisa paham ya? Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif ya, perhatikan ya, diilustrasikan pada gambar di bawah ini ya. Misalkan ini ya, 6 kurang 2. Dalam satu keranjang ada 6 koin, kemudian kita ingin membuang 2 koin ya. Oke ya. Maka yang tertinggal adalah 4 koin. Oke, jadi 6 kurang 2 adalah 4. Oke. Ingat, ini kita sepakat tadi ya, koin apa? Koin hitam melambangkan koin positif, sedangkan koin putih melambangkan koin negatif ya. Oke. Kemudian kita mempunyai 4 buah koin putih ya, koin putih yang bernilai negatif ya dalam satu himpunan, dan kita ingin membuang 1 buah koin putih. Maka min 4 dikurang min 3, maka yang tinggal adalah 3 buah koin putih ya. Maka jawabannya adalah min 3. Sekarang perhatikan ilustrasi C ya. Perhatikan ada 2 buah koin hitam ya, yang bernilai positif berarti ya. Gambar 7C mengilustrasikan terdapat 2 koin hitam. Diingat ya, bernilai positif ya. Tetapi akan diambil 5 koin hitam.
Padahal di sini cuma ada 2 koin hitam, tapi ingin diambil 5 koin hitam. Oke ya. Karena koin hitam tidak mencukupi, maka akan disediakan lagi 3 koin hitam. Oke, kan tadi cuma 2 nih ya, 2 ini aja. Kita ingin 5, tapi dia tidak cukup. Oke, maka kita sediakan tambahannya 3 koin hitam. Oke. Oke, agar nilainya netral ya, agar bernilai netral, maka kita sertakan juga ya, 3 koin putih. Ingat tadi ya, apabila ada pasangannya ya, koin hitam dengan koin putih berpasangan, maka dia akan saling menihilkan atau dia bernilai 0 ya. Maka apabila kita ingin netralkan dia ini, maka 3 koin hitam, maka kita harus sertakan 3 koin putih ya. Nah, sehingga pada saat kita mengambil 5 koin hitam, maka yang tertinggal adalah 3 koin putih. Maka 2 kurang 5 itu sama dengan min 3. Bisa paham ya? Saya kira bisa. Oke, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Dan A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Jadi pada operasi hitung pengurangan berlaku definisi, misalkan A dan B bilangan bulat, maka A kurang B adalah bilangan bulat. C yang bersifat B tambah C sama dengan A. Dapat disimpulkan bahwa A kurang B sama dengan C. Jika dan hanya jika A sama dengan B tambah C. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan A tambah min B. Baiklah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami.